Banyak karyawan resign dan turnover di perusahaan tinggi sekali. Nah, business owner mesti ngapain? Yuk simak video kali ini. Halo business owner dan professional leader, selamat datang di Jurnal Bisnis dan Kepemimpinan. Ini merupakan video pertama dari playlist ini dan kali ini saya akan bicara tentang resignation dan strategi menghadapi turnover yang tinggi. Selamat tahun 2021 nih ya. Bahkan sampai awal tahun 2022 ini saya melihat fenomena yang terjadi, yaitu banyaknya karyawan yang resign dari perusahaan. Padahal sudah bertahun-tahun dia bekerja di sana, tapi akhirnya kenapa ya begitu bisa terjadi? Dan padahal masih dalam kondisi pandemi, kira-kira sebabnya apa? Sebelum kita bicara tentang apa saja penyebabnya, saya kepingin sharing dengan Anda tentang definisi resign itu sendiri dulu, oke? Resign, seperti yang kita tahu, adalah kondisi di mana seseorang memutuskan hubungan pekerjaan atau keluar dengan formal dari sebuah perusahaan, ya, itu resign. Faktor penyebabnya tentu ada banyak sekali, mulai dari faktor internal si SDM itu ataupun juga faktor eksternal. Dan walaupun kita tahu juga lebih banyak faktor eksternal yang terjadi ya, dan itu sangat bervariasi. Misalnya saja beban kerja yang berlebihan, kemudian kurangnya apresiasi, lingkungan kerja yang toksik, sampai juga ada hal yang fundamental, yaitu tentang budaya organisasi. Selain itu sebenarnya ada satu fakta yang mengejutkan nih dari Willis Tower Watson di tahun 2021. Di situ tertulis bahwa 50% lebih dari sebuah organisasi global mengalami kesulitan mempertahankan karyawan mereka yang terbaik. Dan fakta ini diprediksi akan berlanjut terus hingga akhir tahun 2022. Wow banget ya gitu. Menurut saya ada 3 hal ya teman-teman yang menjadi faktor penyebab kenapa karyawan itu resign. Ini berdasarkan survei dan banyak hal yang saya pelajari ya. Yang pertama adalah budaya organisasi yang tidak mendukung fleksibilitas dan kreativitas. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kerja yang toksik. Dan yang ketiga adalah pengembangan karir atau jalur karir yang tidak tersedia di perusahaan. Kita akan bahas satu persatu, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi Anda, karena agar Anda tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari kami. Dan pastinya tonton video ini hingga selesai, karena di akhir nanti saya akan bagikan strategi untuk Anda untuk mencegah bagaimana karyawan itu bisa resign di perusahaan Anda. Oke? Sekarang mari kita bahas satu persatu teman-teman. Kita lihat ya penyebab yang pertama tadi. Budaya organisasi yang tidak mendukung fleksibilitas dan kreativitas karyawan. Ya. Mari kita amati sekarang tim Anda saat ini. Mereka dari generasi mana sih? Milenial atau bahkan sudah masuk pada strawberry generation yang seringkali dibahas akhir-akhir ini. Ya. Dan sebenarnya apapun generasi yang Anda punya dalam perusahaan Anda, setiap orang punya keinginan kuat untuk mengaktualisasikan idenya. Namun pada saat budaya organisasi ini tidak bisa lagi mengakomodir kebutuhan tersebut, maka apa yang terjadi? Generasi sekarang ini memilih keluar dan mencari peluang kerja yang lain. Apalagi saat ini begitu banyak pilihan yang beragam. Ya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kerja yang toksik. Nah, gosip di tempat kerja atau manajernya suka marah-marah. Dan bahkan mungkin pemilik bisnisnya sering bergonta-ganti keputusan. Ya. Semoga hal ini tidak terjadi di perusahaan Anda. Namun faktanya adalah lingkungan kerja yang toksik membuat karyawan enggan bertahan lama di perusahaan. Apalagi akhir-akhir ini begitu marak isu mengenai mental health dan seolah-olah semua orang butuh healing. Ya. Anda perlu sadari bahwa edukasi di media sosial dan di luar pekerjaan begitu masif sekarang ini. Maka tim atau karyawan akan mengerti sebenarnya mana kondisi yang ideal atau yang tidak ideal. Dan pastinya lingkungan kerja yang toksik adalah lingkungan yang tidak ideal nih teman-teman. Sehingga karyawan bisa memilih segera resign dari perusahaan untuk mencari kondisi yang lebih relevan untuk dia. Ya. Sekarang masalah yang ketiga nih.
soal bagaimana pengembangan karir atau jalur karir di perusahaan Anda itu belum ada ya. Sudah 5 tahun kerjaannya yang gitu-gitu aja ya. Atau bahkan mungkin banyak pemilik bisnis yang mengatakan, dulu saya kerjain semuanya sendiri loh. Dia berharap banyak karyawan juga melakukan hal yang sama tanpa ada jabatan yang jelas, tanpa ada arah karir yang jelas. Namun sebenarnya apakah kita sebagai pengusaha sendiri juga sadar bahwa dengan berkembangnya bisnis kita, maka perusahaan itu juga tidak bisa dilakukan sendiri. Ya. Butuh alur yang jelas, sistem yang tertata, serta jenjang karir yang pasti yang dapat membuat karyawan itu bertahan. Ya. Nah teman-teman, ini adalah 3 faktor yang seringkali menjadi penyebab mengapa karyawan itu resign dari perusahaan Anda. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan Anda, kalau gitu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan nih? Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah karyawan itu resign? Ya. Saya punya 3 solusi untuk Anda. Yang pertama adalah implementasikan budaya organisasi Anda. Jangan sampai cuma jadi pajangan di dinding dan tidak dilakukan, karena harusnya perilaku itu muncul dan disosialisasikan ke seluruh orang di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah buat dan kondisikan lingkungan perusahaan Anda senyaman mungkin. Tanyakan pada karyawan Anda, ajak mereka bicara, lakukan survei, dan coba improve sedikit demi sedikit dari cara bekerja atau bagaimana mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk perusahaan Anda. Dan yang ketiga, Anda bisa lakukan buat karir track di perusahaan Anda. Pada kenyataannya, karyawan juga butuh kejelasan yang pasti. Kapan mereka naik gaji, kapan mereka punya tanggung jawab yang harus diselesaikan, atau juga kompetensi apa saja yang diharapkan oleh perusahaan sehingga karirnya bisa meningkat. Ya, itulah beberapa fakta Bapak Ibu, teman-teman dalam menghadapi resignation atau turnover di perusahaan Anda. Dan pastinya kalau Anda merasakan video ini bermanfaat, Anda boleh share, komen, dan like ya. Kita akan ketemu di video pembelajaran yang lain.